Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Praktikum Komputer Akuntansi. Nah, sekarang kita masuk ke sesi 3 dari praktikum ketiga. Sesi kedua dari praktikum ketiga tentang jurnal umum. Terakhir saya sudah menjelaskan bukti transaksi nomor 4. Dan sekarang kita lanjutkan ke bukti transaksi nomor 5. Oke, bukti transaksi dari lombok komputer di transaksi kelima itu ada bukti kas masuk yang diterima dari Bani Imali Komputer sebesar 6 juta. Keterangannya itu pembayaran piutang atas faktur nomor 300, di mana bukti kas masuk ini bernomor 1421 dan terjadi di tanggal 4 Desember 2006. Maka jurnal yang diperlukan itu adalah pada tanggal 4 Desember 2006, nomor buktinya BKM, bukti kas masuk nomor 1421, keterangannya pembayaran piutang faktur jual nomor 300 Bani Imali Komputer. Berarti Lombok Komputer menerima kas sebesar 6 juta dan piutang usaha milik dari Bani Imali Komputer berkurang sebesar 6 juta. Jadi di sini kodenya itu C03, piutang dari Bani Imali Komputer itu berkurang. Oke, seperti ini ya. Kemudian bukti transaksi nomor 6, ada bukti kas masuk diterima dari Departemen Koperasi Kota Mataram dengan jumlah 25.437.500. Keterangannya penjualan 5 unit komputer dengan rincian P4 2.800 sebanyak 3 unit dengan harga jual 3.125.000 sehingga totalnya 9.375.000. Kemudian notebook Acer 2 unit dengan harga jual 6.875.000. Kemudian totalnya adalah 13.750.000. Kemudian dikenakan PPN 10% dari total penjualan sehingga PPN-nya itu adalah 2.312.500 rupiah sehingga totalnya adalah 25.437.500 rupiah dengan nomor bukti 1422 dan terjadi di tanggal 4 Desember 2006. Jurnalnya nomor 6, transaksi nomor 6, tanggal 4 Desember 2006, nomor bukti BKM nomor 1422. Keterangannya penjualan 5 unit komputer kepada Departemen Koperasi secara tunai, berarti Lombok Komputer akan menerima uang kas sebesar 25.437.500 dan atas penjualan 5 unit komputer dengan total 23.125.000 dan dikenakan PPN 10% sehingga PPN-nya 2.312.500. Total dari PPN dan penjualan ini adalah kas yang akan diterima oleh Lombok Komputer 25.437.500. Selain itu, jurnal yang harus dibuat oleh Lombok Komputer itu adalah HPP atau harga pokok penjualan dari penjualan komputer P4 2.800 dan notebook Acer sebanyak 3 unit dan 2 unit. Nah, yang P05 itu adalah kode dari P4 2.800 dijual sebanyak 3 unit sehingga harga beli dikali dengan jumlah unit yang dijual. Nah, kita menggunakan rumus VLOOKUP, yang ini ya, VLOOKUP G58 itu adalah kode BP. Kemudian tabel array-nya atau manager name-nya itu menggunakan kode barang. Kemudian
call index number-nya itu 3 karena harga beli itu posisinya ada di kolom 3, kemudian 0 sebagai nilai false-nya, kemudian dikali banyak unit yang dijual, yaitu 3 unit. Begitu sebaliknya juga dengan notebook Acer dengan rumus yang sama, yaitu VLOOKUP, cuman hanya direvisi atau diganti jumlah unit yang dijual. Notebook Acer ini dijual sebanyak 2 unit. Sehingga HPP ini adalah total dari persediaan barang dagang atas penjualan P05 dan P06. Ini menggunakan rumus SUM. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjut. Oke, karena ini transaksinya berhubungan dengan pemerintahan, yaitu Departemen Koperasi Kota Mataram, sehingga selain PPN, maka pajak yang dipotong atau dipungut oleh bendahara pemerintahan itu adalah PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Nah, sehingga Lombok Komputer harus mencatat adanya beban pajak penghasilan sebesar Rp3.468.750 didapat dari 1,5% dikali DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya, yaitu nilai jualnya. Maka kas yang diterima oleh Lombok Komputer itu kita harus kurangkan sebesar pajak penghasilan PPh 22-nya, karena PPh 22-nya sudah dipotong langsung oleh bendahara pemerintah. Jadi secara tidak langsung sebenarnya itu akan mengurangi kas yang diterima oleh Lombok Komputer. Cuman di sini kita jurnal atau mencatat transaksi tersebut dengan jurnal seperti ini ya. Kemudian transaksi nomor 7. Di sini ada bukti kas keluar dibayar kepada kantor pajak Mataram sebesar 1.500.000. Keterangannya pembayaran kompensasi PPN bulan November sebesar 1.500.000. Nah, ini merupakan selisih dari PPN keluaran dan PPN masukan dengan nomor bukti 935 dan terjadi pada tanggal 5 Desember 2006. Sehingga Lombok Komputer mencatat bukti transaksi tersebut ke dalam jurnal umum seperti berikut. Tanggal 5 Desember 2006, nomor bukti BKK nomor 935, keterangan pembayaran kompensasi PPN bulan November. Kemudian akun yang digunakan atau nama rekening yang digunakan adalah PPN di debit sebesar 1.500.000 dan ada kas yang keluar dari Lombok Komputer sebesar 1.500.000. Kemudian kita masuk ke transaksi nomor 8. Di sini ada faktur dari PT Elektrik, di mana PT Elektrik ini menjual barang ke Lombok Komputer. Artinya Lombok Komputer melakukan pembelian komputer atau laptop dari PT Elektrik. Jadi faktur dari PT Elektrik ini berbunyi bahwa barang-barangnya PT Elektrik dijual kepada Lombok Komputer pada tanggal 5 Desember 2006 dengan nomor faktur 3.700. Syarat pengirimannya FOB shipping point dan dengan syarat 2/10 N/30. Berarti ini dijual secara kredit. Barang-barangnya itu ada P3500 sebanyak 15 unit dengan harga 1 juta, harga beli 1 juta, P3600 sebanyak 10 unit dengan harga beli 1.100.000, P3700 sebanyak 8 unit dengan harga beli 1.250.000 dan P3800 sebanyak 5 unit dengan harga 1.300.000, sehingga total dari keseluruhannya ini adalah total pembelian 42.500.000, dikenakan PPN 10%, 4.250.000. Jadi total
yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh Lombok Komputer itu sebesar 46.750.000 atau hutang Lombok Komputer kepada PT Elektrik itu sebesar 46.750.000 karena ini pembeliannya secara kredit. Jurnal yang dibutuhkan atau yang dibuat oleh Lombok Komputer itu sebagai berikut. Tanggal 5 Desember 2006, nomor buktinya adalah faktur beli FB nomor 3.700, keterangannya pembelian kredit dari PT Elektrik. Kemudian akun yang digunakan atau rekening yang digunakan itu adalah persediaan barang dagang. Kenapa? Karena Lombok Komputer menggunakan metode perpetual ya atau metode buku. Jadi setiap ada transaksi pembelian maupun penjualan barang itu menggunakan akun persediaan barang dagang. Nah, kalau pembelian dia tidak menggunakan akun pembelian tetapi langsung mendebit persediaan barang dagang. Karena Lombok Komputer membeli komputer dengan 4 merek yaitu P3500 hingga 800, maka di sini saya rincikan satu persatu. P01 untuk menunjukkan P3500 sebanyak 15 unit sehingga nominalnya adalah 15 juta. Kemudian P3600 itu sebanyak 10 unit sehingga nilai nominalnya adalah 11 juta. P3700 10 juta dan P3800 10 juta. Ini menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian G64 menunjuk kode BP-nya, kemudian tabel array-nya atau file manager yang kita gunakan atau name manager yang kita gunakan itu adalah kode barang, kemudian call index number-nya 3 dan 0 dan dikali unit yang kita beli. Kemudian dikenakan PPN 10%. Jadi kalau ada barang masuk berarti PPN-nya didebit, kalau barang keluar berarti PPN-nya dikredit. Nah, karena dia pembeliannya kredit, maka timbullah hutang Lombok Komputer kepada PT Elektrik. Nah, siapa pemasoknya? PT Elektrik dengan kode V01. Nah, kemudian total hutangnya Lombok Komputer ini adalah 46.750.000. Ini adalah totalan dari ini ya yang didebit ini plus sama PPN-nya. Kemudian kita masuk ke transaksi ke-9. Di sini Lombok Komputer ada bukti kas masuk diterima dari Wijaya Komputer dengan jumlah 3 juta. Keterangannya pembayaran piutang atas faktur nomor 308. Nomor BKM bukti kas masuk ini adalah 1423 dan terjadi di tanggal 5 Desember 2006. Jurnal yang dicatat oleh Lombok Komputer sebagai berikut. 5 Desember 2006, nomor bukti BKM nomor 1423. Keterangannya pembayaran piutang atas faktur jual nomor 308 Wijaya Komputer. Kemudian kas diterima oleh Lombok Komputer sebesar 3 juta. Kemudian piutang milik Wijaya Komputer berkurang sebesar 3 juta. Kemudian transaksi ke-10, bukti kas masuk lagi dari Lombok Komputer diterima dari Dedi Komputer dengan nilai 7.920.000. Keterangannya pembayaran piutang atas faktur nomor 308 dengan rincian sebagai berikut. Ada harga fakturnya 8.800.000, kemudian dapat potongan 880.000 sehingga kas yang diterima oleh Dedi Komputer sebesar 7.920.000. Bukti kas masuk ini bernomor 1424 dan terjadi pada tanggal 6 Desember 2006. Jurnal yang dicatat oleh Lombok Komputer ini sebagai berikut. 6 Desember 2006, BKM nomor
sebagai nomor bukti. Keterangannya adalah pembayaran piutang nomor 308 dari komputer. Maka lombok komputer menerima kas sebesar 7.920.000 setelah dikurangin potongan. Kemudian mendebit retur penjualan dan potongan harga sebesar 880.000 dan piutang milik Dedi Komputer berkurang sebesar 8.800.000. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 11. Di sini lombok komputer menerbitkan faktur dijual kepada Madani Komputer yang terjadi pada tanggal 6 Desember. Nomor faktur adalah 321. Barang yang dijual lombok komputer kepada Madani Komputer ini ada P3600 sebanyak 7 unit dan P3800 sebanyak 5 unit. Total dari penjualan ini adalah 17.750.000, dikenakan PPN 10% sehingga 1.775.000 PPN-nya. Total yang akan diterima oleh lombok komputer ini sebesar 19.525.000 sebagai piutang usaha. Jurnal yang dicatat oleh lombok komputer ini pada tanggal 6 Desember 2006, FJ faktur jual nomor 321, penjualan kredit Madani Komputer, kas diterima oleh sebentar. Oke, ini bukan kas ya, tetapi ini piutang usaha 112. Karena dia menjualnya secara kredit ya, pakai faktur. Piutang usaha bertambah miliknya Madani Komputer sebesar 19.525.000 atas penjualan sebesar 17.750.000 dan PPN 1.775.000. Saya menggunakan rumus SAM untuk mentotalkan atau menghitung piutang usaha ini, yaitu total dari penjualan dan PPN. Kemudian akun yang muncul lagi adalah harga pokok penjualan HPP dari persediaan yang dijual, yaitu ada P02 yaitu P3600 sebanyak 7 unit, kemudian P4 atau P04 P3800 sebanyak 5 unit. Sehingga total dari keduanya ini adalah 14.200.000 sebagai HPP. Kemudian masuk ke transaksi nomor 12. Di sini sama seperti transaksi ke-11. Lombok komputer menerbitkan faktur bukti penjualan secara kredit kepada Wijaya Komputer yang terjadi pada tanggal 7 Desember dengan nomor faktur 322. Barang yang dijual itu adalah P3500 sebanyak 3 unit, P3700 sebanyak 15 unit, notebook Acer sebanyak 3 unit, dengan total 32.337.500 dikenakan PPN 10%, Rp3.233.750 sehingga piutang usaha atas Wijaya Komputer bertambah sebesar Rp571.250. Jurnalnya yang dibuat oleh lombok komputer sebagai berikut. Tanggal 7 Desember 2006, faktur jual FJ nomor 322 atas penjualan kredit kepada Wijaya Komputer. Piutang usaha bertambah sebesar 35.571.250 milik Wijaya Komputer. Kemudian penjualan 32.337.500 dan PPN-nya 10%, Rp3.233.750. Kemudian akun harga pokok penjualan atas barang yang dijual ada P3500, P3700 dan notebook Acer dengan nilai sebagai berikut.
3 juta untuk P3500 dijual sebanyak 3 unit. Kemudian P3700 sebanyak 5 unit dan notebook Acer dijual sebanyak 3 unit. Sehingga total harga pokok penjualannya itu adalah Rp25.750.000. Kita lanjut ke transaksi nomor 13. Di sini saya belum mulai. Nah, di sini kita sama-sama mengerjakan. 13, nomor 13, bukti kas masuk. Lombok komputer menerima uang sejumlah 5 juta dari media komputer atas pelunasan piutang faktur nomor 307. Nomor BKM ini adalah 1426 pada tanggal 7 Desember 2006. Jadi, jurnal yang dibutuhkan yang harus dibuat oleh Lombok komputer sebagai berikut. Tanggal 7 Desember 2006, BKM nomor 1426. Keterangannya pelunasan piutang atas faktur nomor 307 media komputer. Berarti Lombok komputer ada menerima kas 111 sebesar 5 juta dan piutang usaha milik media komputer berkurang sebesar 5 juta. Berarti 112 C04 media komputer berkurang sebesar 5 juta. Kemudian ini kita lengkapi dengan cara copy paste seperti ini. Lanjut ke transaksi berikutnya nomor 14. Bukti kas masuk dengan nomor 1.425 rupiah atau 1425 diterima dari Irwan Rahadi sebesar 3.575.000 atas penjualan 2 unit komputer, yaitu P3802 unit, sehingga totalnya 3.250.000 dan dikenakan PPN 325.000 sehingga totalnya adalah 3.575.000. Jurnalnya tanggal 7 Desember 2006, bukti kas masuk nomor 1425, penjualan 2 unit komputer Irwan Rahadi. Jurnal yang dibutuhkan itu karena ini dijual ke perorangan sehingga harus tunai, sehingga ada kas yang masuk di Lombok komputer, kas, kemudian akun yang digunakan ada akun penjualan atas 2 unit komputer dan dikenakan PPN 2 PPN. Penjualannya itu sebesar 3.250.000. Dikenakan PPN 10% berarti 325.000. Sehingga kas yang diterima oleh Lombok komputer itu sebesar 3.575.000. Kemudian akun yang menunjukkan persediaannya berkurang itu adalah HPP. Berarti kita butuh jurnal HPP. Kemudian persediaan barang dagang. Nah, yang dijual ini adalah P04 yaitu P3800 dengan harga beli dikali unit yang terjual, berarti VLOOKUP
G94 kode barang, call index number 3 dan 0 dikali 2 unit yang terjual. Nah, sehingga HPP-nya itu adalah 2.600.000. Kemudian kita lengkapi, ini tinggal kita copy paste ke bawah, kita lengkapi. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke transaksi berikutnya, transaksi ke-15. Kelompok komputer ini menerbitkan nota kredit kepada Tuan Madani Komputer. Uraiannya telah diterima kembali barang yang telah dijual. Yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2006 dengan nomor faktur 321. Nota kredit ini bernomor 22 dan terjadi pada 7 Desember 2006. Jadi Madani Komputer ini dia melakukan pengembalian barang yang telah dia beli dari Lombok Komputer, yaitu P3600 dan P3800 sebanyak masing-masing 1 unit. Jadi total pengembaliannya Madani Komputer kepada Lombok Komputer ini adalah 3 juta termasuk PPN, sehingga totalnya adalah 3.300.000. 3.300.000 ini akan mengurangi nilai utang usaha milik dari Madani Komputer. Kemudian bagaimana cara menjurnal? Jadi jurnal yang dibuat oleh Lombok Komputer sebagai berikut. Pada tanggal 7 Desember 2006, nota kredit NK nomor 22 pengembalian barang atas faktur jual nomor 321 Madani Komputer. Nah, seperti ini. Jadi rekening-rekening yang digunakan oleh Lombok Komputer sebagai berikut. Ada retur penjualan dan potongan harga 412, kemudian PPN 213, dan piutang usahanya berkurang. Nilai returnya tadi sebesar 3 juta. Kemudian PPN-nya 300.000. PPN-nya jadinya di debit ya. Kemudian piutang usaha karena ada barang yang masuk. Jadi barang masuk ke Lombok Komputer, jadi PPN-nya di debit. Kalau barangnya keluar dari Lombok Komputer berarti PPN-nya di kredit. Kemudian piutang usahanya adalah total dari kedua retur penjualan dan pajak pertambahan nilai atau PPN. 3.300.000 berkurang, piutang usahanya milik Madani Komputer C01. Kemudian karena ada barang yang masuk, berarti kan Lombok Komputer harus menjurnal kembali persediaan barang tersebut agar terhitung di pencatatannya Lombok Komputer. Jadi persediaannya masuk kembali. Karena di sini ada 2 item, jadi kita menggunakan 2 kode rekening persediaan barang dagang dan HPP. Jadi persediaan barang dagangnya yang bertambah itu adalah P02, P3600 dan P04 atau P3800. Rumusnya VLOOKUP, kemudian G98 kode barang, call index numbernya 3 dan 0 dikali unit yang dikembalikan sebanyak 1 unit. Begitu sebaliknya juga dengan P3800, kita copy saja rumusnya ke bawah. Karena jumlah itemnya sama-sama 1, jadi tidak perlu kita rubah.
dan HPP-nya kita kurangkan sejumlah barang yang masuk. Oke, 2.400.000. Tinggal kita lengkapi yang ada di sini ya, yang masih belum terisi. Nah, seperti ini. Nah, oke, karena ini sudah mau habis barisnya, kita tambahkan atau bisa kita copy ke bawah ya. Karena masih banyak transaksi yang belum kita catat. Kita banyakin saja sampai sini. Kita lanjut ke transaksi nomor 16. Ada bukti kas keluar dengan nomor 937 yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2006. Dibayar kepada toko master sebesar 300.000 atas pembelian perlengkapan kantor atau ATK. Jurnal yang dibuat oleh Lombok Komputer sebagai berikut: tanggal 8 Desember 2006, bukti kas keluar atau BKK nomor 937, pembelian perlengkapan kantor dalam kurung ATK. Akun yang digunakan oleh Lombok Komputer itu adalah perlengkapan 7, dan ada kas yang keluar atas pembelian ATK tersebut. Nah, seperti ini. Jadi total nilainya itu adalah 300.000. Kan ini 300.000. Kita lengkapi yang masih belum terisi seperti ini, copy paste. Nah, kita lanjut ke transaksi nomor 17. Di sini ada nota debit yang diterbitkan oleh PT Elektrik kepada Lombok Komputer, di mana Lombok Komputer melakukan pengembalian barang atas barang yang dia beli di PT Elektrik yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2006 dengan nomor faktur 3.700. Nota debit ini bernomor 78 dan terjadi pada tanggal 8 Desember 2006. Jadi barang yang dikembalikan oleh Lombok Komputer ini adalah P3500 dan P3600 masing-masing sebanyak 3 unit dan 1 unit, sehingga total pengembalian Lombok Komputer kepada PT Elektrik ini adalah 4.100.000 dengan PPN 10%, 410.000, dan totalnya adalah 4.510.000. 4.510.000 ini akan mengurangi nilai utang usaha milik Lombok Komputer kepada PT Elektrik. Kemudian jurnal yang dibutuhkan atau yang harus dibuat oleh Lombok Komputer sebagai berikut. Transaksi ke-17 tanggal 8 Desember 2006, nota debit nomor 78, pengembalian barang atas faktur beli nomor 3.700 PT Elektrik. Jadi akun yang digunakan oleh oleh Lombok Komputer ini sebagai berikut, yaitu utang usaha, kemudian persediaan barang dagang sebanyak 2 item, dan ada PPN. Jadi barang yang dikembalikan ini berarti keluar kan, barang ini keluar kembali ke PT Elektrik, keluar dari gudang Lombok Komputer dan kembali ke gudangnya PT Elektrik. Itu adalah P01, P3500, dan P02, P3600. Karena barang keluar berarti PPN-nya di kredit. Nilainya kita menggunakan rumus VLOOKUP
kemudian G104, kemudian tabel array-nya adalah kode barang, call index number-nya nomor 3, dan false-nya 0. Kita kali jumlah unit yang dikembalikan. Kalau P3500 ini sebanyak 3 unit. Kemudian kalau P3600 ini kita copy dulu rumusnya ke bawah. Nah, seperti ini. Tinggal kita edit saja jumlah unit yang dia kembalikan sebanyak 1 unit. Kemudian PPN-nya itu adalah 410 sesuai dengan di bukti transaksi ya. Nah, seperti ini. Jadi total hutang usaha yang berkurang milik kelompok komputer itu sebesar 4.510.000 sesuai dengan yang ada di bukti transaksi. Kemudian ini kita lengkapi seperti biasa. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke transaksi nomor 18. Di sini ada bukti kas keluar dengan nomor 938 yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2006. Dibayar kepada CV Makmur sebesar 100.000 atas biaya angkut pengiriman barang. Jurnal yang dicatat oleh kelompok komputer sebagai berikut. Tanggal 9 Desember 2006. Nomor buktinya adalah BKK nomor 938. Keterangannya adalah biaya angkut pengiriman barang. Nama rekening atau nama perkiraan yang digunakan adalah biaya pengiriman barang dan kas masing-masing sebesar 100.000. Kemudian kita lengkapi yang masih kurang di sini seperti ini. Oke. Kita lanjut ke transaksi nomor 19. PT Jayakom faktur. Di sini PT Jayakom menerbitkan faktur kepada Lombok Komputer. Berarti Lombok Komputer melakukan pembelian barang komputer dari PT Jayakom berupa P3500 dan P3600 dengan masing-masing 10 unit dan 5 unit. Jadi total pembelian atau persediaan barang dagangnya itu adalah 15.500.000 dengan PPN 10% sehingga 1.550.000. Karena ini belinya secara kredit, maka hutang usaha yang muncul yang harus dicatat oleh Lombok Komputer itu nanti totalnya adalah 17.050.000. Nah, transaksi ini terjadi pada tanggal 10 Desember 2006 dengan nomor faktur 2.450. Kita lanjut catat jurnalnya seperti apa. Terjadi pada tanggal 10 Desember 2006. Faktur beli nomor 2.450. Pembelian barang pembelian kredit ya, pembelian kredit dari PT Jayakom. Akun yang digunakan itu ada persediaan barang sebanyak 2 item sehingga persediaan barang dagangnya ada 2. Nah, seperti ini. Kemudian
Karena ada barang masuk berarti ada PPN di debit. Dan muncul hutang usaha. Nah, seperti ini. Barang apa saja yang dibeli oleh Lombok Komputer, yaitu ada P01, P3500, dan P02 atau P3600. Kemudian kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencatat jumlah atau nominal dari persediaan barang dagang masing-masing item. Seperti ini. G109 tabel arraynya adalah kode barang. Oke. Kemudian call index numbernya 3, kemudian false-nya 0, kemudian kita kali unitnya, ada 10 unit untuk yang P3 500. Nah, 10 juta. Kemudian kita tinggal copy saja rumusnya ke P3600 seperti ini. Namun kita revisi atau perbaiki jumlah unit yang dibeli. Di sini ada 5 unit. Nah, seperti ini. Jadi 5.500.000. Kemudian dikenakan PPN 10%, itu 1.550.000 sesuai yang ada di modul di transaksinya. Nah, seperti ini. Sehingga total hutang usaha milik Lombok Komputer ini adalah 17.050.000. Nah, di sini siapa yang menjadi pemasoknya? Ada P02, PT Jayakom. Nah, di sini saya ada ketinggalan ya, hutang usaha yang transaksi nomor 17 itu berkurang ya, hutang usahanya Lombok Komputer atas PT Elektrik. Nah, PT Elektrik berarti hutang usahanya berkurang sebesar 4.510.000 kepada PT Elektrik. Coba kita cek kembali di transaksi sebelumnya apakah ada yang terlewat. Oke. Nah, kemudian kita lengkapi apa yang belum dilengkapi seperti di sini. Nah, seperti ini kita lengkapi. Oke, jadi setiap ada transaksi yang berkaitan dengan pembelian maupun penjualan yang memunculkan akun hutang usaha, kemudian piutang usaha, dan persediaan barang dagang, itu dilengkapi kode BP-nya. Seperti ini ya, hutang usaha kita lengkapi kode BP-nya. Kemudian persediaan barang dagang kita lengkapi kode BP-nya. Dan juga piutang usaha kita lengkapi kode BP-nya. Cuman 3 ini saja, pelanggan, pemasok, dan barang. Untuk akun-akun yang lain tidak perlu ditambahkan kode BP-nya. Oke, kita lanjut ke transaksi nomor 20. Di sini ada bukti kas masuk dengan nomor 1427 yang terjadi tanggal 10 Desember 2006, di mana diterima dari Bani Imali Komputer 10 juta. Keterangannya pelunasan piutang dagang. Berarti Lombok Komputer mencatatnya sebagai berikut. Tanggal 10 Desember 2006, bukti kas masuk BKM nomor 1427, pelunasan piutang dagang Bani Imali Komputer. Berarti ada kas yang masuk ke Lombok Komputer dan piutang usaha berkurang sebesar masing-masing 10 juta. Piutang usahanya siapa yang berkurang? Bani Imali Komputer, yaitu C02. Sorry, bukan C02, C03 ya. C03. Nah, seperti ini. Kemudian kita lengkapi apa yang belum dilengkapi seperti ini. Oke. Nah, cukup
sampai ke transaksi ke-20 ya. Untuk transaksi berikutnya kita lanjutkan ke video berikutnya di sesi 3 dari praktikum ketiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.